Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elena Dita dari kelas 11 MMC mau menjelaskan tentang gerbang logika and or not beserta tabel kebenarannya. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang gerbang logika dan tabel kebenarannya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih gerbang logika itu? Gerbang logika atau yang juga disebut logic gate ini adalah sebuah piranti di dalam rangkaian elektronik yang bertugas untuk membentuk sebuah sistem digital. Kemudian ditugaskan untuk mengolah data input menjadi output sehingga bisa diolah lagi. Gerbang logika terbentuk dari sebuah rangkaian sederhana yang di dalamnya ada integrated circuit, dioda, dan juga transistor. Sinyal yang diproses oleh gerbang logika ini adalah biner, maka hanya ada dua kode yang digunakan dalam gerbang logika ini, yakni 0 dan 1. Kita lanjut ke definisi tabel kebenaran gerbang logika. Apa sih tabel kebenaran gerbang logika itu? Tabel kebenaran gerbang logika merupakan tabel yang isinya variabel atau kemungkinan nilai logika biner yang bisa jadi diberikan ke input dari gerbang logika. Kemudian, hasilnya bisa digunakan untuk menganalisis nilai kebenaran. Tabel kebenaran juga disebut truth table. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut umumnya dapat dilambangkan dengan yang pertama, high tinggi dan low rendah, yang kedua, true benar dan false salah, yang ketiga, on hidup dan off mati, dan yang terakhir, 0 dan 1. Tabel kebenaran harus memuat seluruh keadaan input. Jumlah seluruh kemungkinan input adalah 2 pangkat n. Jadi, rumusnya jumlah seluruh kemungkinan input caranya dengan memasukkan rumus 2 pangkat n. Yang perlu kalian ingat dalam tabel kebenaran gerbang logika ini yaitu pengisian tabel kebenaran ini input baris pertama dimulai dengan urutan nilai desimalnya, sedangkan untuk nilai outputnya ditentukan oleh rangkaian logikanya. Yang pertama, gerbang logika n. Gerbang logika n akan berlogika 1 atau keluarannya akan berlogika 1 apabila semua masukan atau inputannya berlogika 1. Namun, apabila semua atau salah satu masukannya berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 0 juga. Di sini ada tabel kebenaran dan juga simbol dari gerbang n. Pada gerbang logika n, ini menganut konsep perkalian, di mana jika inputannya 0 dikali 0, outputnya akan 0. Jika inputannya 0 dikali 1, outputnya akan 0. Jika inputannya 1 dikali 0, outputnya akan 0. Dan jika inputnya 1 dikali 1, maka hasilnya 1, bukan 2. Mengenai simbol gerbang n, ini seperti menyerupai gambar payung. Jadi perlu diingat, gerbang n mengandung konsep perkalian. Yang kedua, gerbang logika OR. Gerbang OR akan berlogika 1 apabila salah satu atau semua inputan yang dimasukkan bernilai 1. Dan apabila keluaran yang diinginkan berlogika 0, maka inputannya yang dimasukkan harus bernilai 0 semua. Dan di sini juga ada tabel kebenaran dan juga simbol gerbang logika OR, di mana gerbang logika OR menganut konsep penjumlahan. Jika inputannya 0 ditambah 0, maka hasil outputnya 0. Jika 0 ditambah 1, outputnya 1.
Jika 1 ditambah 0, outputnya 1, dan jika 1 ditambah 1, maka outputnya 1, bukan 2. Dan mengenai simbol, menyerupai seperti bulan sabit. Yang ketiga, gerbang NOT. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik atau inverter, yang mana outputnya akan bernilai terbalik dengan inputannya. Jika inputannya 0, maka pembaliknya outputnya akan bernilai 1. Jika inputannya 1, maka outputnya akan 0, di mana simbolnya seperti pizza atau juga seperti segitiga. Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan dari 3 dasar gelombang logika AND, OR, dan NOT. Yang pertama, gerbang logika AND dengan simbol seperti payung dengan menerapkan konsep perkalian. Yang kedua, gerbang logika OR dengan simbol seperti bulan sabit dengan menerapkan konsep penjumlahan. Dan yang terakhir, gerbang logika NOT dengan simbol seperti segitiga atau pizza dengan menerapkan konsep pembalik atau inverter. Jadi, dari kesimpulan ini bisa kalian buat pegangan atau buat kalian kunci buat mengerjakan soal dari gerbang logika ini. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama, di mana soalnya tentukan output Y yang dimiliki rangkaian kombinasi berikut, di mana A inputannya 1, B 0, dan C-nya 1. Cara pengerjaannya, yang pertama kita masukkan dulu inputannya ya, di mana A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya 1. Kalau sudah, kita mengerjakan yang dari atas dulu ya. Dari atas kita lihat simbolnya, ini termasuk simbol apa, dan di sini tertera simbol gerbang OR. Menyerupai bulan sabit, konsepnya penjumlahan, maka akan terjadi penjumlahan di mana 1 ditambah 0, outputnya bernilai 1. Lalu di sini 0 termasuk ke gerbang C ya, maka kita lihat juga simbolnya, dan ini termasuk simbol N yang menerapkan konsep perkalian, di mana 0 dikali 1, maka hasilnya 0. Sekarang kita tinggal cari outputnya. Di mana 1 dikali 0 hasilnya 1. Jadi rangkaian kombinasi berikut outputan Y hasilnya 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan output Y yang dimiliki rangkaian kombinasi berikut, di mana inputannya A bernilai 0, B 1, dan C-nya 1. Langsung saja ke cara pengerjaannya. Pertama, kita masukkan nilai inputannya terlebih dahulu, di mana A bernilai 0, B-nya 1, dan C-nya bernilai 1. Selanjutnya kita kerjakan dari bawah yang lebih mudah dulu, di mana gerbang ini termasuk gerbang NOT sebagai pembalik. 1, pembaliknya bernilai 0. Gerbang NOT masih terhubung dengan gerbang M, maka di sini nilainya bernilai 0, di mana gerbang N akan terjadi perkalian 0 dikali 0, maka outputnya bernilai
0. Gerbang ini sebelum masuk ke gerbang output ya. Jadi di sini bernilai 1, maka akan terjadi perkalian 1 dikali 1, maka outputnya akan 1. Nah, yang terakhir kita tinggal menentukan outputnya, di mana gerbang ini termasuk gerbang OR yang menerapkan konsep penjumlahan. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Jadi, soal nomor 2, output Y yang dimiliki rangkaian kombinasi berikut nilainya output 1. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.